Jemaat Maha Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dialah gunung batu, kubu pertahanan, tempat perlindungan yang kokoh. Dia selalu menuntun kita dengan firman-Nya. Kini, firman akan disampaikan dari Amsal pasal 3 ayat 1-10. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman, biar roh-Mu yang menuntun hamba-Mu dan semua yang mengikuti, supaya firman-Mu dapat diberitakan dari dan di dalam hikmat Tuhan. Dan biar kuasa-Mu yang menguasai kami, sehingga kami bukan cuma mendengar firman, tapi kami melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus, hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Amsal pasal 3 ayat 1-10. Begini dikatakan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kitab Amsal merupakan kumpulan ucapan-ucapan bijak yang berisikan didikan, nasihat, wejangan, pengajaran yang bersumber dari hikmat Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena itu pengamsal Salomo bersumber dari hikmat Tuhan. Ia menyampaikan hikmat Tuhan itu kepada umat dengan metode yang tepat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kekeluargaan, membangun keakraban dengan ungkapan hai anakku. Ungkapan ini dalam kitab Amsal ada 21 kali dan dalam pasal 3 ini ada 3 kali diulangi, yaitu ayat 1, ayat 11 dan ayat 21. Kenapa pengamsal Salomo menyampaikan didikan pengajaran kepada umat dengan menggunakan ungkapan hai anakku? Hal ini untuk membangun kedekatan, kekeluargaan, keakraban supaya apa yang disampaikan didengar, diterima dan dilakukan. Terkadang isi didikan, isi nasihat, isi pengajaran itu baik dan benar. Tetapi metode, cara penyampaian tidak tepat sehingga tidak diterima dan tidak dilakukan. Karena itu, kita diajak untuk membangun kekeluargaan, membangun kedekatan, membangun keakraban, membangun persahabatan, mulai dari dalam rumah, juga di tengah pelayanan, di tempat studi, di tempat kerja, di tengah pergaulan dengan semua orang, di mana saja dan kapan saja. Itu menjadi kunci keberhasilan. Isi pengajaran yang disampaikan adalah pertama, umat harus berpegang dan melakukan ajaran dan perintah. Ayat 1, ajaran dalam bahasa Ibrani Torah, perintah dalam bahasa Ibrani mitzvah. Yang dimaksud di sini adalah hukum, ajaran, perintah, ketetapan Tuhan Allah. Umat harus tetap ingat, pelihara, berpegang dan melakukan ajaran
perintah dan ketetapan Tuhan Allah, maka akan diberkati dengan umur panjang, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan. Ayat 2. Hidup yang sehat, aman, damai, tenang, dan makmur, berhasil, dan selamat akan dialami dalam hidup ini, manakala berpegang dan melakukan perintah ketetapan Tuhan. Lihat nanti dibaca, Ulangan 28 ayat 1-6, dan bahkan juga Yosua pasal 1 ayat 8. Kedua, kasih dan setia harus menjadi kesukaan. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tetap diingat untuk dilakukan, tertulis pada loh hati. Ayat 3. Kata kasih dalam bahasa Ibrani keset dapat diartikan sebagai kebaikan atau kemurahan hati. Kata setia dalam bahasa Ibrani emet dapat diartikan sebagai kebenaran. Kasih dan setia tidak ditinggalkan, artinya kemanapun pergi selalu ada kesukaan, ada keinginan untuk melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Kebaikan dan kebenaran menyatu dalam hati, pikiran, perkataan, dan tindakan. Maka hidup yang demikian disegani, dihormati, mendapat kasih dan penghargaan oleh Allah serta manusia. Ayat 4. Ketiga, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran. Mempertaruhkan seluruh totalitas hidup. Bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tidak menganggap diri bijak. Selalu hidup bergantung dan tergantung kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan melakukan kebenaran. Mengakui Tuhan dalam segala laku hidup ini. Apapun yang diperoleh dan yang terjadi, semua diakui karena Tuhan. Suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Dalam keyakinan dan cara hidup orang beriman seperti itu, maka janji berkat adalah Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Tuhan akan menyembuhkan dan menyegarkan hidup kita. Ayat 5-8. Kalau Tuhan yang meluruskan, kalau Tuhan yang lancarkan, dan kalau Tuhan yang mau berkati, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menggagalkan. Tidak ada yang dapat merampas berkat yang Tuhan siapkan untuk kita. Ingat, berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. Kalau Tuhan menyembuhkan, tidak ada yang tidak dapat disembuhkan. Segala sesuatu terjadi di dalam kehendak dan kuasa Tuhan. Dialah penyembuh ajaib. Keempat, umat diajak untuk memuliakan Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Ayat 9. Umat Israel diajarkan dan ditanamkan bahwa untuk mendapatkan harta kekayaan, semua berasal dan bersumber dari Tuhan. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 18a. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Karena harta, kekayaan berasal dari Tuhan, maka harta, kekayaan harus dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Sebagaimana tema khotbah ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Memuliakan Tuhan dengan harta itu tanda menghargai dan menghormati Tuhan, sumber berkat yang telah memberikan berkat. Supaya berkat Tuhan tidak disalahgunakan untuk kepuasan diri, memenuhi keinginan nafsu kedagingan, melainkan dipergunakan untuk menyenangkan Tuhan pemberi harta kekayaan. Dan karena itu umat diperintahkan untuk mempersembahkan hasil pertama dari segala penghasilan. Menurut hukum Taurat,
orang Israel wajib memberikan hasil pertama dari panen mereka kepada para imam sebagai persembahan kepada Tuhan. Lihat, Imamat 23 ayat 10 dan Bilangan 18 ayat 12 dan 13. Hal ini dilakukan sebagai tanda hormat dan syukur kepada Tuhan sebagai pemilik tanah dan telah memberi pertumbuhan dan hasil. Karena itu Tuhan harus diprioritaskan, harus diutamakan terlebih dahulu. Dia yang harus menikmati berkat-berkat yang pertama dan utama. Dengan melakukan demikian, maka ada janji berkat Tuhan yang tak habis-habisnya, akan berkelimpahan, lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggur. Ayat 10. Artinya, ketika Tuhan dimuliakan, diutamakan, diprioritaskan dengan apa yang ada pada kita, maka Tuhan sumber berkat akan memberkati dengan berkat yang terus-menerus mengalir ke kehidupan kita dalam segala pelayanan, segala usaha, pekerjaan, bisnis, mata pencaharian, dalam segala hal yang kita lakukan, kita diberkati oleh Tuhan, kini dan seterusnya, bahkan sampai ke keturunan selanjutnya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami sebagai pelayan dan umat Tuhan, supaya firman ini betul-betul menjadi perilaku hidup kami, sehingga hidup yang memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kami itu akan mendatangkan berkat. Dan karena itu, tolonglah kami yang mengikuti pelayanan ini dimanapun berada, biar Tuhan ubahkan kami, supaya yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupi, yang sakit disembuhkan, yang berselisih didamaikan, yang berkekurangan dicukupi oleh berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan semua yang mengikuti ini kiranya diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah sumber berkat memberkati saudara dengan kesehatan, kekuatan, kedamaian, keamanan, kesejahteraan, dan keselamatan kini dan selamanya. Amin. Trims.